Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Hari ini kita mulai belajar IPA lagi ya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dulu sebelum dimulai. Ini membuktikan bahwa kalian hadir ya, sama halnya hadir di kelas. Oke, kita mulai hari ini yaitu tentang energi. Ya. Energi di bab yang kelima. Tujuan pembelajarannya hari ini, 1. Menjelaskan 3 konsep energi dan sumber-sumber energi. 2. Menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan dalam tubuh. 3. Menjelaskan konsep fotosintesis. Nah, apakah energi itu? Ada yang tahu kalian? Energi? Ya. Oke, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan kerja. Ya. Bagaimana kalau tidak ada energi di dalam tubuh kita? Tidak bisa usaha, tidak bisa kerja. Ya, jadi energi itu kemampuan untuk usaha. Misalnya untuk bisa berlari, bisa berbicara, bisa beraktivitas, itu adalah ada energi di dalam tubuh kita. Ya. Macam-macam bentuk energi. Kalian pasti masih ingat kan waktu SD? Yang pertama ada energi potensial. 2. Energi kinetik. 3. Energi mekanik. 4. Energi kimia. 5. Energi cahaya, dan 6. Energi bunyi. Sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk selain 6 ini ya. Mungkin ada yang tahu selain itu? Oke, ada energi listrik ya, yang setiap hari kalian pergunakan. Itu adalah juga bentuk energi. Energi matahari juga energi. Ya. Kita mulai yang pertama, energi potensial gravitasi. Apa sebenarnya energi potensial gravitasi? Adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi di atas permukaan bumi, semakin besar pula energi potensialnya. Oke, jadi energi potensial itu adalah energi yang dipengaruhi oleh suatu ketinggian. Benda-benda yang memiliki ketinggian berarti dia memiliki energi potensial. Ya. Contohnya apa? Buku di atas meja. Jadi kalau buku itu di atas meja, dia memiliki energi potensial. Bagaimana kalau dia di lantai? Apakah memiliki energi potensial? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak memiliki energi potensial? Karena di lantai tidak ada ketinggiannya. Ya. Contoh yang kedua, buah durian yang masih di pohonnya. Ya. Durian masih di pohonnya seperti ada yang digambar sebelah ini. Pada sebelah ini ada gambar buah di pohon. Pada saat ada di pohon, masih ada di tangkai di pohon, ini dia memiliki energi potensial. Bagaimana dengan yang di bawah ini? Yang ada di tanah, apakah buah durian yang di tanah memiliki energi potensial? Ternyata tidak. Kenapa tidak memiliki energi potensial? Karena tidak ada ketinggian. Ya. Kita bisa menghitung besarnya energi potensial, yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, kemudian M itu adalah massa adalah satuannya kilogram dalam sistem internasional, kemudian G itu percepatan gravitasi bumi, yaitu besarnya 9,8 meter per sekon pangkat 2 atau 10 meter per sekon pangkat 2. 10 ini adalah pembualatan dari 9,8. H, ketinggian benda, di mana satuan dari yang digunakan adalah meter. Kemudian energi sendiri apa satuannya? Energi adalah satuannya joule yang dilambangkan dengan J. Ya, perhatikan di gambar di ini. Pada saat buah kelapa, ini ada gambar buah kelapa. Pada saat dia masih di tangkainya, di atas pohon, energi potensialnya maksimal. Kenapa dikatakan maksimal energi potensialnya? Karena dia memiliki ketinggian yang paling tinggi. Ya,
Jadi energinya maksimal. Kemudian buah kelapa ini jatuh. Sesaat dia mau nyampe ke tanah, energi potensialnya minimal. Kenapa dikatakan minimal? Minimal berarti dia tidak memiliki ketinggian, hanya 0, maka EP-nya, energi potensialnya adalah 0. Ini ada contoh soal. Terdapat buah kelapa yang masih berada di pohon dengan massa 2,5 kg. Jika pohon kelapa memiliki ketinggian 9 cm, berapa energi potensial buah kelapa tersebut jika diketahui gaya gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus menuliskan dulu diketahui. Diketahui itu diambil dari soal ini. Di mana yang diketahui adalah massanya 2,5 kg. Tadi dikatakan bahwa dengan massa 2,5 kg. Jadi yang 2,5 kg ini adalah massa yang dilambangkan dengan M. Jika pohon kelapa memiliki ketinggian 9 cm, nah ketinggian 9 meter. Ketinggian dilambangkan dengan H. Jadi hanya 900 cm. Ya. 900 cm ini kita harus ubah satuannya menjadi meter. Di mana 900 cm itu adalah sama dengan 9 meter. Gravitasi G-nya 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan adalah energi potensial EP. Jadi kalau ingin menghitung energi potensial, kita gunakan rumus yang tadi. EP sama dengan M kali G kali H. Ya. Di mana M adalah massanya tadi, yaitu M-nya 2,5 kg. Kemudian G 10 meter per sekon pangkat 2, hanya 9 meter. Ya. 2,5 dikalikan 10 kalikan 9, hasilnya 225 Joule. Jadi inilah besarnya energi potensial buah kelapa, yaitu sebesar 225 Joule. Apakah kalian mengerti? Ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya dengan contoh soal ini. Kita lanjutkan, yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau berpindah tempat. Ya, berpindah tempat ya. Jadi karena benda yang bergerak atau berpindah tempat itu memiliki kecepatan, ya, jadi energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatannya atau dipengaruhi oleh gerakannya. Contohnya apa? Yang pertama, air mengalir di waduk akan menggerakkan turbin, ya. Jadi air mengalir, air yang bergerak ya, jadi memiliki energi kinetik. 2, ketika bersepeda, otot kaki berkontraksi untuk mendorong pedal sepeda. Akhirnya sepeda bisa berjalan. Ya. 3, mobil yang sedang melaju. Mobil yang sedang melaju memiliki energi kinetik. Bagaimana kalau mobilnya berhenti? Apakah dia memiliki energi kinetik? Ternyata mobil berhenti tidak memiliki energi kinetik. Kenapa? Pada saat mobil berhenti, kecepatannya adalah 0. Jadi energi kinetiknya 0 juga. Karena 0, maka pada saat mobil berhenti, dia tidak memiliki energi kinetik. Apakah ada yang ingin memberikan contoh lagi selain contoh ini? Ya, contohnya masih banyak ya energi kinetik. Misalnya kalian sedang lari, juga memiliki energi kinetik. Jeruk yang jatuh itu juga memiliki energi kinetik. Ya. Kita sekarang mencari rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya energi kinetik. Di mana EK itu adalah energi kinetik, jadi energi kinetik dilambangkan dengan EK. Sama dengan setengah kali massa dikalikan kecepatannya pangkat 2. Jadi setengah mv pangkat 2. EK-nya energi kinetik
dengan satuan Joule. Ini Joule adalah dalam sistem internasional. Jadi untuk semua jenis energi memiliki satuan Joule. Massa dilambangkan dengan M. Satuannya adalah kilogram. V ini adalah kecepatan. Kecepatan satuannya meter per sekon. Nah ini salah ini ngetiknya ya, ada duanya. Sebenarnya kecepatan satuannya meter per sekon, tidak ada pangkat duanya. Ya, ini mohon maaf ini salah ketik ini ya. Jadi kecepatan satuannya meter per sekon. Oke. Sekarang rumus energinya, energi kinetik. EK setengah MV pangkat 2. Oke, perhatikan ini ya. Pohon kelapa lagi ini. Pohon kelapa, ada kelapa yang masih di tangkainya. Pada saat masih di tangkainya di atas pohon, ternyata energi kinetiknya minimal. Kenapa minimal? Karena pada saat masih di tangkai di atas pohon, dia tidak bergerak. Diam. Kecepatannya kalau diam adalah 0. Karena kecepatannya 0, maka energi kinetiknya adalah 0 juga. Jadi, pada saat di atas pohon, energi kinetiknya adalah 0. Kemudian buah kelapa ini jatuh. Ya. Pada saat sesaat jatuh menyentuh tanah, ternyata energi kinetiknya adalah maksimal. Kenapa maksimal? Karena kecepatannya semakin cepat. Begitu benda jatuh, semakin ke bawah kecepatannya semakin besar ya. Makanya energi kinetiknya maksimal. Contoh soal energi kinetik. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Oke, ini adalah suatu permasalahan. Seperti biasa, kalau ada suatu permasalahan, maka kita harus dicari diketahuinya dulu. Oke, kita baca lagi soalnya ya, supaya lebih mudah. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg. Jadi massa dilambangkan dengan M, sebesar 500 kg. Melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Jadi V-nya, kecepatannya 25 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik atau EK. Ya. Jadi untuk menghitung besarnya energi kinetik, kita tadi gunakan rumus EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Ya. Jadi sama dengan setengah, M-nya berapa? M-nya tadi adalah 500. Kemudian V, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 25 meter per sekon. Ya. Jadi setengah kali 500 itu 250 ya. Kemudian 25-nya dikuadratkan, dipangkatkan 2. Kuadrat itu artinya kalau 25 kuadrat berarti 25 dikali 25. 25 dikali 25 adalah 625. Jadi besarnya energi kinetik adalah 156.250 Joule. Ya. Semoga kalian mengerti dengan ini. Ya. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Besarnya energi mekanik di setiap titik adalah sama. Jadi, energi mekanik di mana-mana sama. Apanya yang berubah? Yang berubah adalah energi potensial dan energi kinetik. Energi mekaniknya tetap. Ya. Jadi untuk menghitung besarnya energi mekanik, EM sama dengan EP ditambah EK. EM-nya energi mekanik, satuannya Joule. EP energi potensial, satuannya Joule juga. EK energi kinetik, satuannya juga Joule. Karena tadi semua jenis energi satuannya adalah Joule. Ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Rumus energi mekanik. Tadi ya, energi mekanik sama dengan EP ditambah EK. Perhatikan gambar pohon kelapa lagi ini ya. Memang pohon kelapa terus ini andalan, mudah digambar. Kita perhatikan pada saat kelapa masih ada di tangkai. Pada posisi 1 ini ya. Pada saat masih di tangkai, tadi kita ingat bahwa energi potensialnya itu maksimal, sedangkan energi kinetiknya minimal atau 0. Jadi pada saat di atas masih ada di tangkai, ternyata energi mekaniknya sama dengan energi potensial, ya. Karena tadi kan energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Karena energi kinetiknya 0, maka energi mekaniknya sama dengan energi potensial. Ya. Kemudian buah kelapanya jatuh. Pada saat jatuh dalam perjalanan, oke. Pada saat di perjalanan, tadi kita ingat bahwa energi mekaniknya itu adalah tetap. Yang berubah adalah energi potensial dan energi kinetik. Jika energi potensialnya semakin besar, maka energi kinetiknya mengecil. Akhirnya energi mekaniknya tetap. Dan sebaliknya, jika energi potensialnya itu semakin kecil, maka energi kinetiknya semakin besar. Sehingga energi mekaniknya tetap. Jadi pada saat perjalanan, besarnya energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik, ya. Kemudian jatuh lagi pada saat sesaat menyentuh tanah, maka energi potensialnya bagaimana ya? Semakin besar atau semakin kecil pada saat menyentuh tanah? Ternyata energi potensialnya semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena tidak ada lagi ketinggiannya. Tidak ada ketinggiannya, maka energi potensialnya 0. Bagaimana dengan energi kinetiknya? Nah, pada saat sesampai di tanah, ternyata energi kinetiknya maksimal. Kenapa maksimal? Karena kecepatannya semakin tinggi. Jadi, pada saat sesaat menyentuh tanah, maka besarnya energi mekanik sama dengan energi kinetik. Ya, jadi itu ya kesimpulannya untuk energi mekanik. Energi mekanik di mana-mana itu sama. Apanya yang berubah? Yang berubah adalah energi potensial dan energi kinetik. Oke, saya harap kalian mengerti tentang energi mekanik. Ya, jadi ini energi mekaniknya. Kita lanjutkan contoh soalnya. Ya. Contoh soal, sebuah kelapa memiliki massa 600 gram jatuh dari pohonnya pada ketinggian 10 meter. Jika gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah energi mekanik pada buah kelapa tersebut? Ya. Seperti biasa, sebelum mengerjakan suatu permasalahan, kita tulis dulu diketahuinya. Ya. Oke, kita baca lagi soalnya supaya lebih mudah. Sebuah kelapa memiliki massa 600 gram. Jadi massanya 600 gram. Karena ini gram, maka harus dirubah ke kilogram. 600 gram itu sama dengan 0,6 kilogram. Ya. Jatuh dari pohonnya pada ketinggian 10 meter. Ketinggian itu dilambangkan dengan H, yaitu 10 meter. Jika G-nya 10 meter per sekon pangkat 2, jadi kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Ya. Yang ditanyakan adalah energi mekanik. Oke, kita kerjakan ya jawabnya. Energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik.
Karena buah kelapa sudah jatuh dan tidak memiliki kecepatannya, maka Eka dikatakan nilainya 0. Ya, sudah jatuh di tanah ini ya. Karena jatuh di tanah, maka kecepatannya 0, energi kinetiknya sama dengan 0. Jadi pada saat sudah di tanah, energi mekanik sama dengan energi potensial. Jadi kita gunakan rumus energi potensial aja saat menghitung energi mekanik. Energi mekanik sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. EM sama dengan M kali G kali H. M-nya berapa? M-nya adalah 0,6 kg. G-nya adalah 10. Berapa hanya? Hanya 10 juga. Jadi 0,6 kali 10 kali 10 itu sama dengan 600 Joule. Jadi energi mekanik buah kelapa adalah 60 Joule ya. Maaf, 60 Joule ya. Jadi energi mekaniknya kelapa saat di tanah, sudah di tanah nih, adalah 60 Joule. Di tanah berarti energi mekaniknya sama dengan energi potensial ya. Nah, ini sumber-sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ada dua macam sumber energi. Satu, sumber energi terbarukan. Dua, sumber energi tak terbarukan. Ya. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh energi terbarukan yaitu batu bara. Ya, ini artinya yang tak terbarukan itu biasanya bahan tambang ya. Jadi kalau dipakai terus-menerus maka akan habis. Kalau sudah habis tidak bisa lagi. Mungkin bisa, tapi berjuta-juta tahun lagi ya, karena berasal dari fosil. Jadi yang tak terbarukan ini berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, energi nuklir, ini semua adalah yang tak terbarukan. Artinya tidak dapat diperbarui, habis ya sudah, nggak ada lagi ya. Untuk itu, karena energi tak terbarukan itu tidak bisa dibuat lagi, maka kalian harus menghemat energi ya. Hemat-hemat energi. Misalnya kalau misalnya bensin itu kan tak terbarukan. Jadi kalian harus hemat. Misalnya kalau ingin belanja, jaraknya dari rumah tidak terlalu jauh, tidak perlu bawa motor atau tidak perlu bawa mobil, cukup jalan kaki. Ya, itu lebih sehat. Apalagi sekarang sepeda ya, naik sepeda juga sehat, lebih sehat itu. Ya, ini adalah sumber energi tak terbarukan. Yang selanjutnya, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Nah, inilah yang sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya apa? Energi matahari, PLTA, pembangkit tenaga listrik air. Tenaga air ini bisa diperbarui. Energi angin, ya. Energi tidal itu pasang surut air laut. Ya, ini juga bisa diperbarui. Biogas dari kotoran ternak. Ya, ini kotoran-kotoran ternak, misalnya kotoran sapi, kambing, itu bisa dibuat menjadi biogas. Ya, biogas bisa untuk penerangan, bisa juga untuk memasak. Ini bisa dengan biogas. Jadi biogas itu kotoran-kotoran sapi dikumpuli dijadi satu, diolah, kemudian bisa digunakan sebagai sumber energi. Ya. Selain untuk menghindari adanya suatu pencemaran. Jadi sebaiknya diolah dengan baik. Oke, kita lanjutkan sekarang makanan sebagai sumber energi. Sumber energi utama pada manusia adalah makanan. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, ini ingat, karbohidrat, lemak, protein ini adalah sumber energi. Jadi kita supaya bisa beraktivitas,
Ya, di dalam tubuh kita pun memerlukan energi. Apa energinya? Karbohidrat, lemak, protein. Ya. Karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon dan merupakan sumber utama energi bagi manusia. Contohnya apa karbohidrat? Beras, jagung, gandum, umbi-umbian dan buah yang rasanya manis. Ini adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat itu bukan nasi aja. Kalau kalian makan jagung, sudah makan karbohidrat. Sama halnya makan nasi. Sudah makan roti, itu sama juga dengan makan nasi, karena juga sama-sama karbohidratnya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Protein. Nah, protein itu ada dua macam sebenarnya, ya, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Apa saja sumbernya? Yang menghasilkan protein, gandum, kacang-kacangan, tahu tempe itu adalah protein, ya. Jadi protein itu bukan daging aja atau ikan aja. Kalian makan tahu tempe pun sudah protein, ya, protein yang nabati. Sekarang kalau protein hewani itu apa? Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, dihasilkan dari hewan. Contohnya apa? Ikan, daging, kemudian telur dan susu. Inilah yang dinamakan protein hewani. Sumbernya berasal dari hewan. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi yaitu lemak. Nih. Apa sebenarnya lemak? Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C. C itu adalah karbon, mengandung unsur H, ya, yaitu hidrogen, dan O itu adalah oksigen. Lemak pun ada dua macam, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Ya. Lemak nabati. Ya. Apa itu lemak nabati? Lemak nabati berarti yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Ini adalah lemak nabati, sumbernya dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kemiri, kelapa, itu nabati. Ya, alpukat. Lemak hewani sekarang. Lemak hewani, apa itu lemak hewani? Berarti dia berasal dari hewan. Contohnya apa? Keju. Keju kan dari hewan nih, dari susu ya. Kuning telur. Telur dihasilkan dari telur ayam. Jadi makanya hewani, lemak hewani. Mentega dan banyak lagi lemak hewani. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, transformasi energi dalam sel pada makhluk hidup heterotrof. Ya, heterotrof itu apa ya? Heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, makhluk hidup tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Beda dengan tumbuhan ya. Kalau tumbuhan kan autotrof, dia bisa mengolah makanannya sendiri. Bisa membuat makanan sendiri, yaitu dengan cara fotosintesis. Yang penting ada sinar matahari, klorofil, ya, karbon dioksida, dia sudah bisa membuat makanan. Itu adalah autotrof. Tapi di sini adalah heterotrof. Kalau begitu heterotrof itu siapa? Heterotrof adalah manusia. Hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Mungkin kalian bertanya, oh mama saya sudah masak Bu, itu berarti bisa membuat makanan sendiri. Oh bukan itu maksudnya ya, jadi tidak bisa membuat sendiri. Artinya dia bergantung pada makhluk hidup yang lain. Manusia, hewan itu bergantung pada makhluk hidup lain untuk bisa membuat makanan. Ya. Bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Jadi energi ini bertransformasi mulai dari energi potensial
kemudian berubah menjadi energi kimia, berubah menjadi energi panas, menjadi energi kinetik untuk beraktivitas. Sudah bisa? Sudah. Nah, mau Pak Dedek lanjut. Oke, sekarang bergantian ya. Ini Pak Dedek yang mau menyampaikan tentang metabolisme sel. Nah, sebentar ya, saya nafas dulu. Lari-lari ya Pak Dedek. Oke, kita nih masuk ke sectionnya. Oh, tadi kan berhitung-hitung ya. Nah, kalau ini tentang materi yang ada di pada makhluk hidup, ya, proses transformasi energi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, di sini ada istilah metabolisme sel atau metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Ya, metabolisme ini disebut reaksi enzimatis karena menggunakan katalisator enzim. Maksudnya di sini proses kayak misalnya kalau dalam sistem-sistem pencernaan kayak pemecahan protein atau sintesis protein, pembentukan protein, terus pemecahan karbohidrat menjadi gula, itu memerlukan enzim ya. Nah, di sini makanya dia bersifat enzimatis karena dia prosesnya dia membutuhkan enzim. Nah, di sini ada dua, yaitu katabolisme atau sintesis atau pembentukan. Ya, pembentukan misalnya fotosintesis di sini. Kemudian ada anabolisme atau penguraian, yaitu misalnya respirasi. Nah, di sini transformasi energi terjadi dalam organel yang terdapat di dalam sel. Jika pada tumbuhan, dia terjadi dalam kloroplas ya. Di sini ketinggalan nih hurufnya. Terus ini kloroplas. Jika pada hewan atau manusia itu terjadi pada mitokondria. Nah, di sini kita bahas dulu yang kloroplas. Ini bentuknya kloroplas ya. Nanti dalam sini ada klorofil, ya. Ini ada klorofil ini. Ini membran peralihan di sini di bagian kloroplas ini ada klorofil atau zat hijau daun. Nah, dalam fotosintesis itu ada dua reaksi ya. Yang pertama reaksi terang atau yang berlangsung pada siang hari atau yang memerlukan cahaya matahari untuk bereaksi. Nah, reaksi terang ini terjadi pada grana, ya. Di mana itu grana? Nah, di sini dia ya, di keping-keping nih. Ini kalau ada bulat-bulat, bagian bulat-bulat ini bagian dari kloroplas kan? Ini keseluruhannya kloroplas. Ntar saya pakai ini ya. Nah, ini dia yang bulat ini merupakan grana. Ini tempat terjadinya reaksi terang. Nah, ini reaksinya ya. Reaksi terang itu jadi terdiri dari air atau H2O yang diproses dibantu oleh klorofil dan cahaya matahari. Airnya menghasilkan hasil reaksinya itu berupa hidrogen dan oksigen. Nah, kemudian selanjutnya itu ada reaksi gelap ya, yang tidak memerlukan cahaya. Jadi reaksi gelap ini dia dapat berlangsung baik adanya cahaya maupun tidak ya. Di sini terjadi pada bagian stroma. Ya, ini stroma bagiannya. Yang putih-putih atau abu-abu ini merupakan stroma. Di tempat terjadinya reaksi gelap. Kalau reaksi terang tadi terjadinya di grana ya, atau granum. Di lingkaran ini yang bulat-bulat keping-keping ini kayak koin. Nah, reaksinya itu ada CO2 ya, awalnya plus hidrogen. Di hasil reaksinya itu
menghasilkan karbohidrat atau glukosa dan air ya, atau H2O. Atau H2O. Ya. Oke, saya agak percepat sedikit ya. Saya ada keperluan lain yang agak mendesak ini. Saya agak percepat sedikit. Nah, ini ada pernyataan apabila proses reaksi terang dan reaksi gelap digabungkan atau berlangsung sama-sama, nah itu merupakan proses namanya proses fotosintesis. Nah, reaksinya seperti apa kalau bisa digabungkan reaksi terang dan reaksi gelap? Nah, ini reaksinya. Jadi CO2 plus H2O dibantu dengan cahaya dan klorofil. Jadi hasilnya akan menghasilkan C6H12O6 plus O2. C6H12O6 ini merupakan apa? Ini amilum ya. Amilum itu merupakan gula atau glukosa. Nah, glukosa ini merupakan karbohidrat atau sumber energi bagi tumbuhan. Ya, plus oksigen. Nah, makanya di sini kan reaksi fotosintesis itu pada siang hari itu menghasilkan oksigen. Ya, atau udaranya sejuk ketika kalian berada di bawah pohon pada siang hari, karena pada saat siang hari itu tumbuhan itu aktif untuk melakukan fotosintesis, karena reaksi terang dapat terjadi dan reaksi gelap pun bisa terjadi. Nah, reaksi terang tadi menghasilkan oksigen ini tadi sebagai produknya, dan reaksi gelap tadi menghasilkan glukosa atau amilum ya sebagai bahan energi dari tumbuhan. Nah, yang kedua terakhir tadi ada anabolisme, yaitu respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, respirasi ini menghasilkan energi kimia untuk aktivitas kehidupan seperti anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Ya, kalau pada manusia itu proses gerak ini sangat diperlukan ya. Kalau kalian pernah dalam kondisi misalnya kalau kurang tidur, jarang ya anak-anak seumuran kalian itu kondisi kurang tidur itu jarang, mungkin jarang berolahraga ya, jadi peredaran darah tidak lancar, jadi asupan oksigen ke organ-organ gerak seperti otot, otak itu tidak sampai atau tidak lancar, yang akhirnya pergerakannya jadi nggak sekuat orang-orang yang sehat ya, yang peredaran darahnya lancar. Karena pada proses gerak ini kan dia membutuhkan energi. Nah, untuk memecah awalnya energi itu kan dari glukosa ya, dari glukosa. Nah, jadi untuk memecah glukosa ini dia memerlukan oksigen untuk mereaksi melakukan pergerakan ya atau pembakaran di situ. Jadi otomatis sangat diperlukan oksigen untuk dalam proses gerak ini. Nah, reaksi respirasi di sini yaitu, nah di sini ada C6H12O6 atau glukosa atau amilum tadi ya, yang diubah atau bereaksi dengan oksigen ya. Nah, yang menghasilkan 6CO2 dan H2O plus energi atau ATP biasanya, adenosin trifosfat ya, biasanya kalau nama lainnya di biologi. Nah, ini proses respirasi ya. Nah, kemarin itu saya mau sedikit menyinggung tentang tugas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kan kemarin ada pertanyaan tuh yang pada tabel-tabel itu, tumbuhan itu bernapas apa tidak, tumbuhan itu bergerak apa tidak, dan banyak yang menjawab masih tidak ya. Seharusnya tumbuhan itu dia bernapas ya. Lewat organ apa tumbuhan itu bisa bernapas? Kalau manusia kan jelas ya, lewat hidung ya, organnya itu ada kerongkongan, ada esofagus, terus tuh ada paru-paru ya. Nah, kalau pada tumbuhan itu apa organnya? Keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida hasil pertukarannya itu terjadi di stomata ya. Nah, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa untuk dukung channel Spansawan TV ya.
Hai sahabat Sepansa, Jangan lupa untuk like, Sepansawan comment, and TV subscribe karena dengan kalian warga sekolah kita Sepansa, ya. jadi otomatis Sepansawan wajib TV. untuk Kalian sebagai warga kebanggaan dari sekolah SMP kita Negeri ini. 1 Samarinda harus terus mendukung Mungkin itu channel saja kalian yang bisa saya agar sampaikan. channel ini dapat terus berkembang. Jangan dan lupa menjadi tugasnya salah satu channel di terbaik yang bergerak kanal di YouTube pendidikan. Sepansawan TV. Ayo, tunggu apa lagi? Jangan bab lupa 5 untuk like, itu comment, kalor, subscribe channel ya kalor, kita ya. kalor. Terima kasih. Sekian di kolom komentar. Kalau nggak salah tadi malam saya cek masih sekitar 93 ya. Tugasnya hanya itu di bab ini ya. Jadi pastikan benar-benar dikerjakan ya. Pastikan kalian mengerjakan. Kalau nggak ngerti tanya ya, bisa tanya, bisa hubungin saya. Kalau bisa saya kasih waktu mungkin sampai hari ini, sampai pukul 12 tugasnya saya masih buka. Kan harusnya jam 8 pagi tadi sudah tutup ya, tapi nanti ini saya masih buka sampai jam 12 malam. Jadi usahakan untuk kerjakan ya tugas-tugasnya. Tidak cuma yang tugas bab 5 ya, tapi tugas-tugas yang lain juga harus dikejar karena ini sudah mau dekat, pas ya. Jangan sampai nanti nilainya kosong lagi di rapot seperti kemarin. Kalau kalian dapat nilai 1 berarti itu nilainya kosong ya. Berarti kalian tidak mendapatkan nilai di bab itu karena kalian tidak mengerjakan tugasnya atau tidak mengikuti ulangannya ya. Jadi pastikan kalian kalau tidak ingin mendapatkan nilai 1 tadi, kalian kerjakan tugas-tugasnya ya, nggak cuma mapel IPA tapi usahakan semua mapel kalian harus kerjakan tugas-tugasnya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.